Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas peristiwa bersejarah dalam Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pertempuran ini terjadi pada tahun 624 Masehi dan merupakan pertempuran pertama antara umat Islam dan umat musyrik Quraisy di kota Mekah. Pada waktu itu, umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW hanya terdiri dari 313 orang, sementara pasukan musyrik Quraisy berjumlah 1.000 orang. Meski demikian, pasukan Islam berhasil meraih kemenangan. Kemenangan dalam Perang Badar sangat penting bagi umat Islam karena berhasil membuktikan kekuatan dan keberanian umat Islam dalam melawan kezaliman. Kemenangan ini juga memberikan keyakinan dan semangat untuk melanjutkan perjuangan dakwah di masa yang akan datang. Di dalam video ini, kami akan membahas detail tentang strategi perang yang digunakan pasukan Islam dalam menghadapi pasukan musyrik Quraisy, serta bagaimana peristiwa ini menjadi kunci dalam penyebaran Islam di seluruh dunia. Perang Badar Kubro. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Perang Usyairah bahwa kafilah dagang Quraisy berhasil lolos dari hadangan Nabi SAW dalam perjalanannya ke Syam. Pulangnya, ketika mereka telah mendekati Mekah, Rasulullah mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'idi bin Zaid menuju utara untuk mengumpulkan informasi tentang mereka. Keduanya sampai di Haura, dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Setelah Abu Sufyan lewat bersama kafilah dagangnya, segera mereka kembali ke Madinah dan melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Saat itu, kafilah dagang Abu Sufyan membawa harta kekayaan para pemuka Quraisy. Ada iring-iringan 1.000 ekor unta yang mengangkut harta benda senilai tidak kurang dari 50.000 dinar emas, sementara yang mengawalnya hanya 40 orang. Ini merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan ekonomi yang telak kepada penduduk Mekah, yang akan melukai hati mereka sepanjang masa. Karena itu Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin, ini ada kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka, hadanglah kafilah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan harta rampasan itu kepada kalian. Beliau tidak memaksa siapapun untuk berangkat. Beliau serahkan masalah ini kepada kerelaan mereka sendiri. Sebab, diperkirakan tidak sampai terjadi konfrontasi dengan pasukan Mekah dalam merebut kafilah ini. Perang dahsyat baru terjadi di Badar. Itu sebabnya banyak sahabat yang memilih tetap tinggal di Madinah. Mereka memperkirakan bahwa keputusan Rasulullah kali ini tidak jauh berbeda dengan yang mereka alami pada perang-perang lalu. Karena itu, tidak ikut sertanya siapapun dalam perang ini sama sekali tidak dipermasalahkan. Kekuatan pasukan Islam dan pembagian komando. Rasulullah mengadakan persiapan bersama 310 orang lebih, 313, atau 314 atau 317 prajurit. Terdiri atas 86 orang muhajirin, 61 aus, dan 170 hazrat. Mereka tidak melakukan persiapan maksimal untuk keberangkatan mereka dan tidak membawa perbekalan lengkap. Mereka hanya dilengkapi seekor atau 2 ekor kuda, satu milik Zubair bin Awam dan satunya milik Mikdad bin Aswad al-Kindi. Mereka juga dilengkapi 70 ekor unta, di mana 2 atau 3 orang menunggangi satu unta. Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi bergiliran menunggangi satu unta. Beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil beliau di Madinah. Ketika berada di Rauha, beliau memerintahkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir untuk kembali dan diperbantukan di Madinah. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya, 1242, hadis 280 dan 1260, hadis 305 Imam Ahmad. Di dalam musnadnya, 1125, 138. 244 Sirah Nabawiyah.